Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Zainuddin yang akan mengampu mata pelajaran biologi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sistem pencernaan makanan. Yang akan kita bahas dari sistem pencernaan makanan ini adalah yang pertama, zat-zat makanan diperlukan oleh tubuh, kemudian analisis kebutuhan kalori bagi individu berdasarkan BMI, organ pencernaan makanan, sistem pencernaan pada hewan memamah biak, gangguan pada sistem pencernaan, dan yang terakhir teknologi pengolahan makanan dan keamanan pangan. Kita lanjut. Nah, mengapa kita harus makan? Zat makanan apakah yang diperlukan oleh tubuh? Bagaimanakah agar zat makanan tersebut dapat diserap digunakan oleh tubuh? Hal-hal inilah, dari pertanyaan-pertanyaan inilah kita akan mengeksplor dan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini pada paparan berikut ini. Yang pertama, zat-zat makanan yang diperlukan tubuh. Makanan adalah sesuatu yang dapat dimakan dan berguna bagi tubuh. Makanan yang baik bagi tubuh adalah makanan yang bergizi dan sehat. Berdasarkan komposisi kimianya, makanan terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Yang pertama kita lihat senyawa karbohidrat. Dia merupakan senyawa organik yang tersusun atas unsur karbon, hidrogen, dan oksigen, yang formula umumnya CnH2ON. Nah, di mana setiap 1 gram karbohidrat mengandung energi sebesar 4,1 kilokalori. Fungsi utama karbohidrat adalah sebagai sumber energi. Yang kedua, protein merupakan senyawa organik yang tersusun atas unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Kadang-kadang mengandung juga fosfor dan sulfur. Setiap 1 gram protein mengandung energi sebesar 4,1 kilokalori. Fungsi utama protein adalah sumber energi, pembangun sel, dan pembentuk zat-zat penting seperti hormon, enzim, protein plasma, dan antibodi. Orang dewasa umumnya membutuhkan 1 gram protein per kilogram berat badan per hari. 2 jenis asam amino. Nah, itu yang pertama, asam amino esensial. Itu adalah isoleucin, leucin, dan metionin. Fenilalanin, treonin, triptofan, valin, arginin, dan histidin. Ada asam amino non esensial. Ini dari alanin, asparagin, sistein, asam aspartat, asam glutamin, serin, prolin, dan tirosin. Sumbernya protein itu ada 2. Ada protein hewani, itu berupa daging, telur, susu, ikan, dan keju. Ada sumber protein nabati, itu biji-bijian, kacang-kacangan, dan gandum. Yang ketiga, lemak. Senyawa organik yang molekul-molekulnya tersusun atas unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Setiap 1 gram lemak mengandung energi sebesar 9,3 kilokalori. Kebutuhan lemak pada orang dewasa itu antara 0,5 sampai 1 gram lemak per kilogram berat badan per hari. Fungsi utama lemak adalah sebagai penghasil energi, pelarut vitamin, pelindung tubuh, pembangun bagian-bagian sel tertentu, dan penyimpan cadangan makanan. Vitamin berperan dalam pengaturan fungsi-fungsi tubuh, pertumbuhan, dan sebagai koenzim pada proses metabolisme. Vitamin ini mutlak diperlukan walaupun dalam jumlah yang sedikit. Seseorang yang kekurangan suatu vitamin ini dapat mengalami penyakit defisiensi. Nah, vitamin yang larut dalam lemak kita lihat. Vitamin A itu fungsinya pertumbuhan sel epitel, pertumbuhan tulang, dan memengaruhi kerja rodopsin. Sumbernya wortel, bayam, ya, tumbuhan berwarna hijau dan merah. Vitamin D ini proses pembentukan tulang, fungsinya sebagai proses penyerapan kapur dan fosfor di usus, pengatur kadar kalsium dan fosfor, dan memengaruhi kerja kelenjar endokrin. Sumbernya dari susu, keju, mentega, ikan, kuning telur. Yang ketiga, vitamin E. Proses pembelahan sel, fungsinya mencegah pendarahan dan mencegah keguguran dan memperbanyak sel. Sumbernya kecambah, kuning telur, susu, lemak, daging, hati, dan ragi. Vitamin K. Fungsinya proses pembekuan darah dan katalisator pembentukan protrombin di dalam hati. Sumbernya dari sayuran hijau. Vitamin yang larut dalam air. Vitamin B1 ini memengaruhi keseimbangan air dan penyerapan lemak dalam usus fungsinya. Sumbernya hati, susu, kol, tomat, ayam, kacang-kacangan. Vitamin B2 fungsinya berperan dalam pemindahan rangsangan, sinar ke saraf mata, dan sebagai enzim. Sumbernya buah-buahan, sayuran, susu, mentega.
Vitamin ya niacin, ini fungsinya pertumbuhan dan perbanyakan sel dan mencegah pellagra. Ya, mencegah pellagra. Kemudian sumbernya hati, susu, tomat, ayam, kacang-kacangan. Vitamin B6, ini fungsinya pertumbuhan saraf dan pembentukan sel darah merah. Sumbernya hati, ikan, ya, daging, sayuran. Vitamin asam pentatenat, ini berperan dalam proses oksidasi fungsinya. Sumbernya hati, ragi, daging, dan beras. Vitamin para amino asam benzoat, ini mencegah timbulnya uban fungsinya. Adanya di mana? Hati dan ragi. Vitamin B11, ini fungsinya pembentukan sel darah merah dan anti pernisiosa. Sumbernya hati dan sayuran. Vitamin H berperan dalam enzim deaminasi, dekarboksilase, dan oksidasi. Sumbernya hati, kentang, ragi, sayuran, dan buah-buahan. Vitamin B12 fungsinya metabolisme asam amino dan pembentukan sel darah merah. Sumbernya hati, kentang, ragi, sayuran, dan buah-buahan. Vitamin C, ini aktivator enzim perombak protein dan lemak. Lahan oksidasi dan dehidrasi sel serta pembentukan trombosit fungsinya. Sumbernya sayuran, buah-buahan, dan hati. Nah, yang selanjutnya air dan garam mineral. Air diperoleh secara langsung dari minuman atau secara tidak langsung dari buah-buahan dan makanan lainnya. Nah, unsur berbentuk ion atau senyawa elektrolit maupun non-elektrolit yang langsung diserap oleh tubuh. Nah, ini air. Nah, kita lihat garam-garam mineral. Kalsium, ini fungsinya proses pembekuan darah dan pembentukan tulang. Sumber susu, sayuran, udang, kacang, keju. Fosfor, pembentuk tulang dan gigi. Fungsinya pembawa energi dalam sel. Sumber susu, daging, ikan, kacang, sayuran. Besi, fungsinya pembentukan hemoglobin. Sumber daging, hati, sayuran. Kemudian fluor, ini fungsinya menguatkan gigi dan tulang. Sumbernya kuning telur, susu, dan otak. Klor, ini menjaga tekanan osmotik dan memelihara keseimbangan elektrolit. Sumbernya garam dan hasil laut. Nah, sekarang kita masuk ke analisis kebutuhan kalori bagi individu berdasarkan BMI. Yang pertama, kecukupan energi atau kalori. Kecukupan gizi adalah rata-rata asupan gizi harian yang cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi bagi hampir semua orang sehat, yaitu sekitar 97,5% dalam kelompok umur, jenis kelamin, dan fisiologis tertentu. Standar kecukupan gizi secara ukuran itu terbagi dua bagian, yaitu ukuran makro, yaitu kecukupan kalori dan kecukupan protein. Ya, ukuran mikro itu kecukupan vitamin dan mineral. Yang kedua, basal metabolisme rate atau BMR. Basal metabolisme rate adalah energi yang digunakan tubuh pada saat istirahat, yaitu untuk kegiatan fungsi tubuh seperti pergerakan jantung, pernafasan, peristaltik usus, dan kegiatan kelenjar-kelenjar tubuh. BMR untuk pria dewasa itu sama dengan 66 ditambah 13,7 ya, berat badan kali kilogram ditambah 5 ya, tinggi badan dalam satuan cm dikurang 6,8 umur ya, tahun. Sedangkan BMR untuk wanita dewasa 6 ya, ini 665 plus ditambah 9,6 berat badan per kilogram, kemudian ditambah 1,8 tinggi badan itu satuan cm dikurang 4,7 umur tahun. Jenis aktivitasnya tidak beraktivitas, sedikit atau tidak berlatih itu 1,4 untuk sama ini laki-laki dan pria wanita. Aktivitas ringan, berlatih ringan dalam sehari 1,5 sama laki perempuan. Aktivitas sedang berlatih secara teratur setiap hari, laki-laki 1,78, perempuan 1,64. Aktivitas berat frekuensi latihan tinggi ini seorang atlet biasanya 2,1 sampai ya untuk laki-laki dan perempuan 1,82. Nah, ini basal metabolisme rate-nya, indeksnya. Sekarang body mass index atau BMI merupakan ukuran dari gambaran berat badan seseorang dengan tinggi badan. BMI dihubungkan dengan total lemak dalam tubuh dan sebagai panduan untuk mengkaji kelebihan berat badan atau overweight dan obesitas. Rumus untuk menghitung BMI itu dengan membagi berat badan dalam kilogram dengan kuadrat dari ya tinggi badan dengan meter atau kilogram per meter persegi, lalu dicocokkan pada tabel. Kalau kurang dari 18,5 itu kurus, underweight, antara 18,5 sampai 24,9 normal atau normal weight, antara 25 sampai 29,9 itu kegemukan overweight,
30 sampai 34,9 obesitas 1, antara 35 sampai 39,9 obesitas 2, lebih dari 40 ini obesitas 3. Organ pencernaan makanan. Organ pencernaan makanan terdiri atas seluruh pencernaan dan kelenjar pencernaan. Kita dimulai dari sini, rongga mulut, ada lidah, kelenjar paratoid, ya, kelenjar sublingualis, ini kelenjar ludah yang mengandung enzim betialin, kelenjar submandibula. Kemudian masuk ya ke esofagus, kemudian ke lambung. Di sana ada ya 3 bagian, kardiak, fundus, dan filorus. Kemudian masuk ya usus halus, ya di sana ada yang ascendent dan descendent, ya. Kemudian setelah di usus halus masuk ke usus besar, keluar nanti melalui rektum dan ke anus. Kalau kita lihat ini saluran pencernaan dari mulai rongga mulut, ya, kemudian ke kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar sampai ke anus. Ya, kita bisa lihat bagaimana perjalanan makanan di dalam tubuh kita. In digestion, food is changed by the organs into a soluble form to be absorbed by the body. Food in the mouth is mixed with saliva. Saliva begins to dissolve the food as the teeth grind and cut it. Food is forced back into the throat, pharynx, by the tongue. Food in the pharynx stimulates the swallowing reflex. The larynx is pulled upward to meet the epiglottis and seal off the trachea. Food goes from the pharynx to the esophagus. Food moves down the esophagus by peristalsis. The peristaltic wave reaches the esophageal sphincter and food enters the stomach. The unique muscular structure of the stomach breaks up the food into small pieces called chyme. Chyme exits through the pyloric sphincter into the duodenum of the small intestine. The major portion of absorption and digestion occurs in the small intestine. The mucosa secrete enzymes that supplement the digestive enzymes of the pancreas and liver. This completes the chemical process of digestion. The walls are covered with villi where nutrient absorption takes place. The structure of each villus contains a capillary and lacteal to pick up the digested nutrients. The nutrients are now transported by the blood to all the cells of the body. The undigested food reaches the ileocecal valve and enters the large intestine or colon. The colon absorbs water, manufactures vitamins, produces mucus, and forms and expels feces. Mass peristalsis pushes the feces into the rectum, which stimulates the defecation reflex. Oke, itu bagaimana perjalanan makanan dari mulai mulut sampai ke anus. Ya, di mana ada bagian-bagian yang dirombak di organ-organ tertentu, ya ada yang secara langsung, ada yang tidak langsung, ada yang berkelanjutan dan seterusnya. Oke, selanjutnya mulut kita lihat. Kita lebih terperinci. Di makanan dicerna secara mekanis menggunakan gigi dan lidah. Ada bantuan air liur yang mengandung enzim dari kelenjar ludah. Makanan dicerna secara kimiawi. Maka pada saat inilah pati dirubah menjadi gula. Nah, di dalam mulut terdapat gigi yang berfungsi untuk memotong, mengunyah, dan mengoyak makanan. Mencerna secara mekanik, ya. 2 sistem terjadi di mulut, dari pencernaan secara kimiawi dengan enzim betialin, dan kemudian juga menghaluskan dengan gigi, ya, secara mekanik ukuran dari makanan yang akan masuk ke dalam sistem selanjutnya. Nah, di mana gigi kita ini terdiri dari ini gigi taring, nah ini gigi seri, nah ini geraham belakang dan geraham depan. Nah, ini ada kelenjar ludah. Nah, ini kalau kita lihat bagian gigi, ini ada mahkota gigi, ini emailnya, ini gusi, kemudian ini pulpanya, ini akar gigi. Ya. Lanjut. Lidah membantu proses menelan makanan dan alat pengecap. Nah, ini kita lihat. Ini lidah. Nah, ini ada bagian ada peta rasa, ini pahit, ya. Kemudian ini asin, ini ya asam. Kemudian ini ya manis, ya. Jadi ini peta rasa. Nah, ini indera perasanya itu, ini ujung pengecap, ini papilanya kalau diperbesar, ya ini ujung pengecapnya.
Kedua, tekak merupakan pertemuan antara saluran pernapasan dan saluran pencernaan. Yang ketiga, esofagus atau kerongkongan. Lidah mendorong makanan menuju faring dan masuk ke kerongkongan. Nah, kerongkongan mendorong makanan dengan gerak peristaltik satu arah, ya, untuk masuk ke dalam lambung. Nah, ini dari makanan ada lidah, epiglotis, faring, kerongkongan didorong, ya, melalui mekanisme sistem pencernaan di bagian atas ini. Selanjutnya, proses menelan makanan dari esofagus menuju lambung. Nah, ini otot berkontraksi sehingga kerongkongan menyempit, dia mendorong bolusnya, ya. Nah, ototnya berelaksasi sehingga kerongkongan melebar. Nah, ini masuk ke lambung, ya. Nah, ototnya ini berkontraksi, ini berelaksasi, ini otot kontraksi dari situ. Geraknya itu peristaltik ke satu arah, ya. Sehingga makanan yang sudah masuk tidak kembali kecuali kalau ada hal-hal yang mengganggu. Yang selanjutnya masuk ke dalam ventriculus atau lambung. Pencernaan makanan terjadi secara mekanik dan kimiawi dalam lambung. Dinding lambung menghasilkan getah lambung, hormon gastrin dan lendir. 3 lapisan otot polos yang berkontraksi akan mencerna makanan dan mencampur makanan dengan getah lambung. Nah, getah lambung ini mengandung HCl, enzim, ya, pepsinogen, lipase dan renin. Nah, ini makanya di lambung ini makanan sudah ada yang berubah, misalnya susu. Susu akan dirubah, ya, dengan, ya, renin itu yang tadinya tidak menggumpal jadi menggumpal. Nah, ini lapisan-lapisan mukosa pada usus, pada lambung, ini lapisan submukosa, ini lapisan otosoros, ya. Jadi bagiannya ada 3, kardiak, fundus, pilorus. Yang kelima, usus halus atau intestinum tenue. Makanan melalui proses pencernaan dan penyerapan terbagi 3 bagian. Ada usus 12 jari, ada duodenum yang memang panjangnya tidak lebih dari 12 jari kita, ya. Kemudian usus kosong atau jejunum. Nah, ini biasanya disebut usus kosong karena pada orang yang sudah meninggal usus ini biasanya tidak terpenuhi lagi dengan makanan, makanya disebut sebagai usus kosong. Terus usus penyerap atau ileum. Nah, ini kalau kita lihat ini usus halusnya. Nah, ini bagian-bagian, ya, filinya ini sari-sari makanan masuk dicerna, ya, ada sel epitel, pembuluh kapiler, ada pembuluh limfe. Ya, ini filinya. Makanan masuk ke usus halus dan merangsang dinding sel duodenum untuk mensekresikan hormon sekretin. Nah, hormon kolestokinin ini adalah hormon yang merangsang kandung kempedu untuk mengeluarkan empedu. KIM, ya, itu juga akan merangsang sel dinding usus halus untuk mengeluarkan hormon enterokinase yang akan memengaruhi usus untuk mengeluarkan getah usus. Getah pankreas diproduksi dalam pankreas yang disalurkan ke dalam duodenum. Nah, getah pankreas mengandung zat-zat diantaranya tripsinogen yang diaktifkan oleh enterokinase menjadi tripsin. Nah, tripsin ini berfungsi memecah protein menjadi pepton. Selanjutnya nanti pepton diubah menjadi asam amino. Yang kedua, enzim amilase pankreas berfungsi mengubah amilum menjadi maltosa. Yang ketiga, enzim lipase pankreas atau strepsin ini berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol, ya. Jadi lemak itu dirubah menjadi asam lemak dan gliserol, ya. Nah, NaHCO3 berfungsi mengubah kondisi makanan menjadi basa yang tadinya asam di lambung dibasahkan oleh dia. Nah, cairan empedu atau bilus dihasilkan di hati. Hati merupakan kelenjar pencernaan. Melalui pembuluh hepatikus, cairan empedu disimpan dalam kantong empedu atau vesika velia. Nah, cairan empedu merupakan hasil perombakan hemoglobin dari eritrosit di dalam hati. Nah, ini kalau kita lihat hati, nah, ini kelenjar pankreas, ya. Ini kelenjar empedu. Nah, ini saluran empedunya. Nah, ini usus 12 jari bersambungan. Kita lanjut, pada dinding usus halus terdapat banyak sel-sel kelenjar atau disebut kelenjar Lieberkühn yang menghasilkan getah usus. Getah usus mengandung zat-zat berikut, ya, diantaranya enterokinase berfungsi mengaktifkan enzim yang belum aktif atau prekursor, misalnya tripsinogen diaktifkan menjadi tripsin. Erepsinogen atau peptidase yang diaktifkan oleh enterokinase menjadi erepsin. Erepsin berfungsi memecah atau menghidrolisis pepton menjadi asam amino. Nah, yang ketiga, enzim-enzim di sakarase. Ini sukrase dan laktase berfungsi mengubah gula menjadi disakarida, ya, gula disakarida menjadi gula monosakarida. 2 ikatan gula menjadi 1 ikatan gula. Yang keempat, lipase usus. Ini berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Yang kelima, nukleotidase berfungsi mengubah nukleotida menjadi basa nitrogen, pentosa dan fosfat. Nah, ini kita lihat. Ini proses penyerapan makanan pada dinding usus halus. Ini sel epitel usus halus. Ini pembuluh kapiler, ini sel, ya, sel darah merah. Nah, ini fruktosanya, ya, glukosa, ini galaktosa. Dibawa oleh pembuluh darah. Yang keenam, usus besar atau kolon. Sisa makanan yang tidak dapat dicerna akan dibusukkan, feses, ya, dan diserap kadar airnya di kolon.
kemudian masuk ke rektum. Nah, fesesnya disimpan dalam rektum sebelum dikeluarkan melalui anus. Nah, kita lihat. Ini ada kolom ascendent ya yang naik, kemudian yang ya transcendent yang mendatar, kemudian ada kolon descendant yang turun. Kemudian ada kolon sigmoid sebelum disimpan di sini berujung nanti di rektum dan dikeluarkan melalui anus. Nah, sekarang kita masuk itu pada pencernaan, sistem pencernaan pada manusia. Sekarang kita masuk pada sistem pencernaan hewan yang berbeda dari manusia, yaitu hewan ruminansia atau memamah biak. Ya, lambung ruminansia ini mempunyai bagian-bagian yang berasal dari modifikasi esofagus. Bagian-bagian tersebut adalah rumen, ini bisa disebut perut besar, retikulum, perut jala karena bentuknya seperti jala, omasum, perut kitab karena seperti buku ya, kitab, dan abomasum atau perut asam, masam. Nah, abomasum merupakan lambung yang sesungguhnya. Jadi lambung yang sesungguhnya adalah abomasum. Nah, ini kalau kita lihat ya dari masuk makanan ya. Nah, dia masuk kemudian nih jalurnya ya. Masuk kemudian dicerna 2 kali. Ya, nanti kita makanya disebut sebagai hewan memamah biak. Dalam ya. Nah, selanjutnya gangguan dan ya, pada sistem pencernaan. Ini ada ya karsinoma esophagus, GERD ya, ulkur lambung, gastritis, radang pankreas, sirosis hati, hepatitis, batu saluran empedu, inflamasi usus, apendisitis ya, hernia, hemoroid internal, hemoroid eksternal, terus divertikulosis ya, ada radang pankreas. Nah, ini gangguan-gangguan pada sistem pencernaan. Nah, teknologi untuk pengolahan makanan keamanan ada sterilisasi, pasteurisasi, pengeringan, penggulaan, manisan, penggaraman. Ini teknologi pengolahan makanan. Nah, susu dapat diolah dengan cara sterilisasi atau pasteurisasi. Nah, pengawetan makanan atau pembuatan manisan. Nah, ini misalnya kurma itu bisa bertahan bermacam ya dengan dikeringkan, dimaniskan. Keamanan pangan. Ini keamanan pangan, food safety, yaitu kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan adanya pencemaran yang dapat membahayakan kesehatan. Ya. Jadi dalam peningkatan keamanan pangan terdapat beberapa komponen penting yang perlu diperhatikan, yaitu higienis makanan, sarana peralatan, dan higienis lingkungan. Ya, jadi yang pertama jaga kebersihan peralatan, terus pisahkan makanan matang, kemudian masaklah dengan benar, jagalah pangan pada suhu aman, kemudian gunakan air dan bahan baku yang aman. Ya. Nah, ini kesimpulan dari yang kita pelajari. Ya. Sistem pencernaan itu ada zat makanan, karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, air. Kemudian manusia itu mulut, ya pencernaannya mulut, esophagus, lambung, usus besar, usus halus, rektum, anus. Di mulut ada gigi, lidah, kelenjar ya, kelenjar ludah. Kemudian ada hewan ruminansia, hewan yang memamah biak atau hewan yang melakukan proses pencernaan makanan 2 kali ya, dimana lambungnya dibagi menjadi 4. Ini ada mulut, kerongkongan ya, ini rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Kemudian masuk ke usus halus, usus besar, baru ke anus. Nah, gangguannya ada parotis, serostomia, gastritis, ulkus, diare, sembelit, apendisitis, hemoroid, dan sembelit. Oke, inilah yang saya paparkan berkaitan dengan pembahasan sistem pencernaan makanan. Mudah-mudahan pembahasan ini menambah wawasan Anda dan menambah pengetahuan Anda tentang sistem pencernaan, khususnya di mata pelajaran biologi kelas 11. Jangan lupa like dan subscribe channel ini biar kita bisa terus belajar melalui channel ini, dan mudah-mudahan ya membawa manfaat untuk semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.